Pemirsa JBTV, saat ini saya berada di Wisata Negeri Dongeng, tepatnya di program sosialisasi Bangga Kencana dalam rangka penurunan stunting bersama mitra. Tentunya ini merupakan kerja yang bagus dari DPR RI dan juga sinergi apik dengan BKKBN RI tentunya. Dan dalam program ini langsung akan dilakukan talkshow yang akan kita ikuti langsung secara live dengan program ini yang akan dipandu langsung oleh moderator yang tentunya menghadirkan narasumber Bapak Nur Hadi SPD, anggota Komisi 9 DPR RI, dan juga Ibu Uni Hidayati, SDMM dari Koordinator Bidang Kendalian Penduduk BKKBN Jawa Timur, dan juga Ibu Yohanit Tiani, SEM, selaku Sekretaris Dinas PPKB Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kita ikut. Kita kembali ke laptop, kita mau ke acara inti yang dimana kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan ibu-ibu berdiri biar semangat, bapak-bapak berdiri semuanya, luar biasa. Saya akan memanggilkan Mbak Danti untuk memimpin prosesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam Bangga Kencana BKKBN. Senang sekali saat ini saya juga Profesor bisa kembali menjumpai Anda semua dalam rangkaian sosialisasi Bangga Kencana dalam rangka penurunan stunting bersama mitra. Tentunya ini merupakan sebuah komitmen untuk Indonesia tidak stunting. Kali ini kita berada di Kabupaten Blitar. Di sini kita akan membahas tentang salah satu topik tentang
pencegahan pernikahan ini dan permasalahan remaja dalam rangka pencegahan stunting. Apa dan bagaimana stunting, kemudian kependudukan, terus seperti apa potensi-potensi kependudukan kita, dan tentunya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan ini nantinya akan kita kupas bersama dengan para narasumber. Sebelum saya ke narasumber, saya akan menuju ke audiens kita yang ada di Kabupaten Blitar. Kita akan coba langsung mengecek bagaimana semangat Kabupaten Blitar untuk Bangga Kencana BKKBN kali ini. Saya akan langsung kita ucapkan bersama-sama, kita teriakan bersama-sama dengan penuh semangat. Salam BKKBN, berencana itu keren. Salam KB. Ya. Oke, aplaus buat kita semua. Hadirin dan pemirsa TVRI di bawah bulan dan berada, kali ini kita sudah bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu kepada anggota Komisi 9 DPR RI. Sudah ada Bapak Nur Hadi di sini. Pak Nur, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya. Sehat terus ya Pak? Saya terus semangat ya. Masih terus semangat untuk sosialisasi Bangga Kencana tentunya. Nah, Pak Nur ini tidak akan sendiri karena bersama kami di sini juga sudah ada Ibu Uni Hidayati STMM. Dia adalah koordinator bidang pengendalian penduduk BKKBN Jatim. Terus semangat ya Bu, mengawal Jawa Timur tentunya. Sehat selalu. Nah, kalau tadi sudah dari provinsi, sekarang kita akan ada di pemilik wilayah Blitar. Kalau orang lokal bilangnya Blitar, bukan Blitar. Oke, saya sudah bersama dengan Ibu Yohani Setiani STMM, Sekretaris Dinas PPKB P3A Kabupaten Blitar. Salam apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat selalu, tetap semangat. Tetap semangat, dan tentunya kita akan melanjutkan dialog kita, dan saya akan langsung menuju ke bergabung dengan para narasumber kita. Pemirsa TVRI bicara tentang perang melawan stunting. Indonesia memiliki komitmen untuk kita bisa bersama-sama menurunkan angka stunting. Nah, kali ini saya sepertinya akan mengawali, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana kondisi kependudukan yang ada di Indonesia. Nah, saya akan mulai dulu dari Uni. Ketika kita bicara tentang kependudukan, bicara tentang Indonesia, bicara tentang Jawa Timur, bagaimana kondisi kependudukan kita? Sensus penduduk tahun 2020 bahwa penduduk di Jawa Timur ini memang kalau melihat sekarang dengan adanya BKKBN diberikan mandat oleh Bapak Presiden pada tahun 2024 ini targetnya 14% untuk penurunan stunting. Nah, ini sudah banyak dilakukan oleh BKKBN, beberapa upaya antara lain adalah dengan terbentuknya Dasyat. Dasyat ini Dapur Sehat Atasi Stunting. Ini didirikan atau dibentuk di semua kampung KB percontohan yang ada di kabupaten kota. Jadi itu, dan intervensi yang telah dilakukan oleh BKKBN ini, setiap kegiatan selalu mensosialisasikan bagaimana pencegahan penurunan stunting, bagaimana menangani stunting ini agar tidak terjadi peningkatan secara terus-menerus. Ini kalau kita lihat, Indonesia ini merupakan jumlah stunting yang tertinggi, itu nomor 3 di dunia setelah Timor Leste dan India. Gitu ya.
Oke, baik. Nah, saya ke Pak Nur. Pak Nur, kalau secara nasional, Pak, bagaimana sebenarnya kondisi stunting dan juga komitmen pemerintah untuk melawan atau menurunkan angka stunting ini, Pak? Jadi data anak yang mengalami stunting di Indonesia itu sekitar 26-27%, termasuk Jawa Timur pun juga. Menurut data yang saya terima itu di Jawa Timur juga kurang lebih hampir sama, sekitar 26,9% tahun 2021. Ini cukup membuat kita prihatin ya. Berarti dari 100 anak itu kemungkinan sekitar 26 sampai 27 itu mengalami stunting, potensi stunting ya. Nah, bagaimana pemerintah dalam hal ini leading sektornya adalah BKKBN, yang tentu BKKBN ini punya cabang atau cabang provinsi di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya di Jawa Timur, berperan aktif dengan menggandeng juga dinas-dinas yang ada di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Blitar ini ya, dengan melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan unsur dari pemerintah desa untuk secara aktif menyosialisasikan bagaimana pencegahan stunting agar semakin bertambah tahun stuntingnya itu jangan juga ikut bertambah gitu loh. Pak, menurut Pak Nur, bagaimana atau seberapa efektifkah pendekatan atau membangun kedekatan dengan publik dengan melalui tokoh-tokoh lokal seperti itu untuk ikut menurunkan stunting ini? Iya, justru sangat efektif. Contoh saja kita melibatkan ulama, ya mungkin dari komunitas kelompok pengajian, ya, Bunyai, Pak Yai, bisa juga jadi dari komunitas kelompok gereja, kan begitu ya. Ini akan jauh lebih efektif karena masyarakat di Blitar itu kalau Pak Yainya dawuh itu ngestoaken, kan begitu ya. Termasuk sosialisasi salah satu pemicu stunting itu kan pernikahan dini. Nah, ketika Pak Yai dawuh ini sesuai dengan pesan pemerintah bahwa menikah itu usianya minimal 21 untuk wanita, yang minimal ya 20 lah. Itu ketika ini diterapkan, insya Allah penurunan stunting akan bisa efektif gitu. Saya kira itu salah satu contoh saja. Iya, itu baik. Nah, saya menuju ke Bu Yohanit. Bu Yohanit, terkait dengan tadi sudah sempat disinggung tentang adanya pernikahan dini, kemudian kita coba hubungan ini dengan stunting. Apa sebenarnya hubungan antara pernikahan dini dan stunting ini, Bu? Iya, jadi pernikahan usia dini, di mana pernikahan itu dilakukan di bawah usia 20 tahun, itu memang merupakan risiko yang utama yang akan menjadikan putra-putrinya nanti lahir dengan kondisi stunting. Jadi karena saat umur itu masih di bawah 20 tahun, seorang wanita itu secara alat reproduksinya belum siap untuk melahirkan. Sedangkan kalau kita lihat dengan kondisi seperti itu, sudah barang tentu kita lihat juga terkait dengan kesehatan ataupun kesiapan dari seorang wanita itu belum siap untuk mereka melahirkan anak-anak yang nanti menjadikan generasi-generasi yang berkualitas di masa depan. Jadi saat ini memang kami dari Dinas PPKB P3A Kabupaten Blitar melewati sosialisasi kelompok-kelompok PIK remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada di Kabupaten Blitar itu sejumlah kurang lebih 97 kelompok. Itu tersebar di sekolah-sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, yang mana itu setiap bulan kita selalu melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut melalui adik-adik kita, yaitu adik-adik kita genre ataupun adik-adik dari generasi berencana yang tergabung di seluruh kecamatan maupun di kabupaten. Jadi memang perkawinan usia dini itu merupakan salah satu penyebab bahwa nantinya generasi-generasi itu akan lahir menjadi generasi-generasi yang kurang sehat. Baik, respon dari para generasi muda adik-adik kita saat dilakukan
hal-hal seperti sosialisasi tersebut sejauh ini bagaimana? Ya, selama ini memang mereka sangat mendukung sekali. Jadi dari istilahnya bahwa kami yang di atas yang dari kabupaten itu malah banyak memberikan banyak mendapatkan permintaan dari adik-adik yang di sekolah-sekolah itu untuk memberikan sosialisasi. Jadi memang mereka di sekolah-sekolah itu sudah mulai sadar bahwa mereka butuh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehat ataupun bagaimana mereka itu benar-benar mempersiapkan untuk kehidupan di masa mendatang. Oke, baik. Nah, sejumlah inovasi tersebut juga telah dilakukan di berbagai daerah, salah satunya adalah di Kabupaten Blitar. Nah, pendekatan seperti apa ini, Bu Uni, kalau kita bicara tentang Jawa Timur, Bu, untuk ikut mengurangi angka pernikahan dini mungkin? Iya, terima kasih. Memang di BKKBN sendiri untuk Jawa Timur ini untuk pernikahan dini ini sangat tinggi sekali ya. Kita banyak melakukan berbagai kegiatan yang positif, contohnya adalah dengan lomba-lomba untuk generasi berencana. Dan ini sambutan dari kabupaten kota ini sangat positif sekali karena banyaknya remaja-remaja ini ikut dalam kegiatan generasi berencana ini yang yaitu genre. Dan untuk BKKBN ini banyak sekali kegiatan yang sudah diluncurkan di kabupaten kota, yaitu di sekolah-sekolah tadi disampaikan oleh Bu Juju, karena memang untuk program BKKBN untuk perkawinan itu perempuan 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Jadi ini terus-menerus Mas dilakukan sosialisasi kepada kabupaten kota. Itu. Dan memang dengan adanya program bahwa perkawinan untuk perempuan 21 tahun ini memang kalau secara fisik ini sudah matang, baik alat reproduksinya, mentalnya, dan emosionalnya ini juga sudah matang dibandingkan kalau pernikahan itu di bawah 21 tahun. Gitu. Jadi semua itu direncanakan. Yang tadi berencana itu kalau sesuatu direncanakan akan menjadi lebih baik. Oke. Saya ke Pak Nur Hadi. Pak Nur, mungkin dari temuan Bapak di lapangan, misalkan apa yang kira-kira menyebabkan terjadinya pernikahan dini? Apakah faktor kultural ataukah mungkin ada faktor-faktor yang lain, Pak? Sehingga sepertinya ini harus segera kita antisipasi seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut data dari Pengadilan Agama sepanjang tahun 2020 itu terjadi 9.453 kasus pernikahan di bawah umur. Ya, berarti itu totalnya sekitar 4,97% dari total 197.000 sekian pernikahan yang tercatat di Pengadilan Agama. Ini cukup tinggi, Mas. Dan 80% dari 9.453 kasus pernikahan dini itu, 80% itu karena terjadi kecelakaan. Bukan kecelakaan di jalan ya. Jadi ya kecelakaan yang kita sudah tahu semua. Saya kira itu penyebab yang paling dominan adalah salah pergaulan. Salah pergaulan terjadi akhirnya hubungan bebas, hubungan seks bebas, akhirnya hamil di luar nikahan gitu. Ketika usianya 16, 17 hamil di luar nikah, solusinya ya hanya satu, harus dinikahkan. Ketika sudah dinikahkan, nah ini resiko anak yang lahir nanti mengalami stunting, Bapak Ibu. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris Dinas tadi bahwa
umur 16, 17 atau di bawah 20 tahun itu alat reproduksi dari perempuan itu masih belum siap untuk melahirkan gitu kan. Sehingga bayi yang dilahirkan nanti sangat berpotensi mengalami stunting atau gizi buruk atau gagal tumbuh. Nah, inilah makanya selain daripada orang tua ya, saya minta tolong dari dinas ini juga melibatkan dari para ulama ya untuk menyampaikan ya selain dari sisi ilmiah bahwa alat reproduksi dari wanita itu belum siap kalau usia segitu, di sisi lain juga hukum-hukum agama ini penting disampaikan. Gitu ya. Oke, baik. Ya, Nah, begitu Mas. ada pendekatan-pendekatan secara religius juga berarti yang bisa diambil di sini ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara di kawasan selatan Jawa Timur ini Pak, menurut Pak Nur, apa yang kira-kira harus diperhatikan oleh stakeholder terkait untuk bisa memberikan edukasi agar pernikahan dini tidak terjadi? Ya tentu acara-acara seperti ini sering dilakukan ya, dan alhamdulillah Bapak Ibu rawuh di sini sebagai orang tua sehingga nanti akan bisa melanjutkan semacam pengawasan melekat kepada putra-putri tercintanya ya. Jangan sampai Bapak Ibu itu hanya percaya dari laporan anaknya saja tentang kegiatan di lapangan atau kegiatan di luar. Ya Bapak Ibu sesekali bolehlah ikut ke sekolahnya, ke kampusnya, gitu Pak, atau acara-acara yang diselenggarakan oleh anaknya ya. Bukan berarti mengikuti terus, tetapi ketika kenal dengan siapa teman-teman dari anak putra-putrinya itu siapa, ya, siapa yang ikut menjadi temannya itu, akhirnya nanti akan tahu sejauh mana apakah anak ini atau putra-putrinya ini akan ada kena dampak risiko dari pergaulan yang salah. Tapi kalau ternyata teman-temannya juga baik, ya, mendapatkan pendidikan dan juga ilmu-ilmu agama yang cukup, nah ini insya Allah akan terhindar lah dari kasus pernikahan dini. Oke, Ya. baik. Nah, ada faktor pemirsa di sini terkait dengan pergaulan. Nah, Buni, kalau kita lihat bagaimana kemudian pergaulan ini, pergaulan anak muda zaman sekarang itu seberapa bahaya sih Bu sebenarnya? Ya, kalau pergaulan anak-anak remaja saat ini karena banyaknya sosmed, IT yang begitu pesat perkembangannya, itu anak-anak ini harus diarahkan pada kegiatan yang positif. Tadi contohnya ikut dalam kegiatan PIK remaja, pusat konseling informasi konseling untuk anak remaja. Itu yang kita arahkan agar anak-anak ini bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Jadi untuk mengalihkan perhatian kepada adik-adik kita. Dan di sekolah-sekolah ini sudah terbentuk kegiatan PIK, dan di SMP juga ini ada sekolah siaga kependidikan. Ini di situ ada kegiatan pojok kependidikan. Ini merupakan wadah pusat informasi terkait dengan pengetahuan kependidikan. Jadi adik-adik ini agar tidak terlalu mengikuti arus IT yang negatif, ini diarahkan kepada kegiatan yang positif. Oke, Pak Nur bicara tentang IT, ini eranya medsos Pak. Setiap anak pasti punya media sosial. Kita pun juga punya akun media sosial yang banyak. Bahkan sekarang fenomenanya yang juga marak adalah adanya second account, Pak. Jadi ada akun resmi pribadi, kemudian ada akun kedua untuk menghujat ataukah untuk apapun itu. Nah, melihat fenomena penggunaan media sosial seperti ini, awareness apa yang harus kita sampaikan, kita bagi kepada masyarakat Blitar ini Pak, agar anak-anak muda khususnya tidak terjerumus? Ya, makanya
tadi di awal saya sampaikan untuk BKKBN ini selalu melibatkan tokoh lintas masyarakat ya, termasuk juga penggiat media sosial ya. Ada kasus pernikahan dini itu terjadi ketika ada seorang anak wanita kenal dengan seseorang melalui Facebook ya, melalui Facebook. Ketoknya teng profilnya wajahnya ganteng mas. Lah setelah ketemu ya ternyata ya lumayan ganteng lah ya. Nah diajak dolan main akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Ketika ini terjadi ya sudah pasti ujung-ujungnya nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya si lakinya itu bisa jadi tidak bertanggung jawab, ataupun kalau sampai orang tuanya menuntut terjadilah pernikahan dini kan gitu ya. Nah agar hal-hal itu tidak terjadi tentu BKKBN selain melakukan sosialisasi secara off air seperti ini ya, secara online juga sangat penting ya, melalui platform-platform akun media sosial yang ada ya. Ini penting sekali, termasuk juga melibatkan influencer, YouTuber dan lain sebagainya yang tentu mereka lebih didengar oleh kaum milenial, lebih didengar oleh generasi Z ya. Oh ternyata resikonya kalau sampai nikah dini itu seperti ini loh. Kalau punya anak ternyata anaknya nanti mohon maaf sampai terjadi stunting. Bahkan ada bahasa yang lebih mohon maaf agak lebih kasar lagi, anak jadi IQ-nya menurun, atau bahasa yang agak lagi seperti idiot. Nah ini kan sangat berbahaya. Padahal Pak Jokowi mencanangkan menuju 2045 100 tahun Indonesia merdeka. Ini Indonesia itu menjadi negara yang besar, negara yang maju, rakyatnya makmur sejahtera. Nah, bagaimana mungkin rakyat makmur sejahtera itu kalau generasi sekarang, generasi yang dilahirkan sekarang 27% itu masih stunting. Kalau generasi lahir dari sekarang tahun 2021, berarti 2045 itu umurnya sekitar 24 tahun kan? Ya. Itu generasi-generasi penerus bangsa mas, yang harus sehat, kuat, cerdas dan berkualitas, dan juga akhlakul karimah kan begitu. Nah, bagaimana mungkin Indonesia bisa maju kalau masih banyak terjadi kasus pernikahan dini karena kecelakaan, karena salah pergaulan. Saya kira melibatkan akun media sosial dengan cara-cara sosialisasi dengan offline, dengan di era digitalisasi ini sangat penting dilakukan oleh BKKBN. Ini menarik Pak Nur, Ya. ketika kita bicara tentang penggunaan influencer, Ya. Kawasan Blitar, Tulungagung Ya. dan sekitarnya, Ya, ya. ini juga sedang marak adanya influencer-influencer lokal. Betul ya. Menurut Pak Nur, bagaimana cara agar mereka awareness ini juga tumbuh di kalangan influencer agar mereka juga bisa membantu untuk mensosialisasikan ini, karena kadang influencer juga mereka ini apa sih, isu apa sih kayak gitu Pak. Ya, saya kira influencer ataupun YouTuber ya itu juga kalau mereka akan mendapatkan benefit tertentu mereka mau menjalankan ya, secara profesional. Tentu dari BKKBN ada semacam MOU ya, MOU tugas-tugas atau job description-nya yang jelas sehingga mendapatkan kompensasi secara profesional. Tugasnya harus jelas juga dengan target yang juga jelas kan begitu. Transparansi target capaian berarti Pak. Begitu kan. Jadi mungkin di Kabupaten Blitar ini di kecamatan tertentu terjadi pernikahan dini yang cukup tinggi. Nah itu kita fokus di kecamatan itu, bisa juga kita libatkan influencer atau YouTuber yang saat ini lagi naik daun kan, kita datangkan, pasti mereka didengar oleh anak-anak muda. Baik, terutama yang sedang digandrungi oleh masyarakat lokal tentunya. Karena memang benar pemirsa, bicara tentang digital media, kemunculan influencer atau micro celebrity ini menjadi satu poin tersendiri. Nah, saya akan menuju kembali lagi ke Kabupaten Blitar ini dengan Ibu Yuhanit. Ibu, bicara tentang berbagai macam tantangan, penurunan stunting, kemudian ada arus teknologi, arus informasi yang luar biasa. Pernah ada pengalaman apa ini Bu? Jadi Nyun Sewu, kami itu juga dulunya tenaga penyuluh KB. Jadi
sebelum kami ada di tingkat 2 di kabupaten, kami adalah tenaga penyuluh KB yang mana di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman terkait dengan adik-adik kita yang menikah di usia dini. Jadi setelah dari situ kami mengambil kesimpulan bahwa semua yang terjadi itu karena adalah dari keluarga. Jadi pendekatan keluarga itu adalah pendekatan yang paling pertama dan utama, bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang nanti generasi-generasi emas yang menjadi negara kita akan menjadi negara yang maju dan kuat. Nah, salah satu upaya dalam rangka itu adalah dengan pendekatan keluarga melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Remaja tersebut adalah anggotanya dari keluarga-keluarga yang mempunyai remaja. Di situ kami ataupun dari teman-teman penyuluh KB ataupun adik-adik generasi berencana yang memang membantu kami untuk mensosialisasikan terkait dengan pernikahan usia dini, kesehatan reproduksi, ataupun terkait dengan bagaimana kita menyiapkan untuk adik-adik kita itu memasuki usia keluarga, menjadi keluarga yang benar-benar keluarga yang mandiri dan berkualitas. Nah, di situ kami memberikan pengetahuan, memberikan orientasi kepada kader-kader kita itu untuk masuk mensosialisasikan ke kelompok-kelompok ibu-ibu yang mempunyai remaja. Selain itu juga dari adik-adik kita itu sudah membentuk kelompok-kelompok yang mana mereka secara lewat IT juga yang seperti disampaikan tadi, itu mereka bisa konsultasi langsung dengan adik-adik kita, adik-adik generasi berencana yang mereka biasanya remaja-remaja itu lebih mau berbagi cerita tentang masalah-masalah mereka dengan sesama remaja. Nah, disitulah memang banyak pengalaman-pengalaman bahwa seorang remaja itu lebih banyak sering bercurhat kepada sesama remaja, sesama temannya, sehingga benar-benar adik-adik kami yang ada di kelompok duta genre, kelompok generasi berencana itu kita berikan ilmu, kita berikan pengalaman-pengalaman apa yang memang harus mereka sampaikan kepada generasi sesamanya. Mungkin itu. Oke, baik. Kita akan kembali mencek untuk semangatnya di Kabupaten Blitar dengan salam BKKBN. Berencana itu keren. Salam KB. Dua anak lebih sehat. Dahsyat. Dahsyat untuk kita semua, warga Kabupaten Blitar tentunya. Hadirin yang berbahagia, tadi kita juga sudah banyak sekali membahas tentang bagaimana tantangan-tantangan, bagaimana cara untuk bisa membantu menekan pernikahan dini, karena memang pernikahan dini dia juga memiliki kontribusi pada munculnya angka-angka atau kasus-kasus stunting. Mungkin ada dari masyarakat kita yang baru bergabung dengan Bangga Kencana atau mungkin yang baru menemukan informasi tentang stunting dan sejenisnya, yang kemudian dia bertanya, stunting itu sebenarnya apa dan kenapa itu dianggap bahaya? Nah, saya ke Ibu ya. Jadi stunting, kalau stuntingnya sendiri itu pendek ya. Stunting itu adalah gangguan pertumbuhan perkembangan anak di mana kurang energi kronis, ya Bapak Ibu sekalian, yang mengakibatkan gangguan pada tinggi badannya, itu stunting. Jadi stunting ini bisa disebabkan karena pada remaja. Remaja ini kan nantinya akan menjadi calon ibu. Apabila ini tidak sehat, kurang anemia, kurang gizi, nanti akan menyebabkan bayi lahir stunting seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bu Yohanes, Bu, ini ada hubungannya sama kecerdasan nggak, Bu? Ya. Apabila
apabila seorang anak itu dilahirkan dengan kondisi stunting, sudah barang tentu itu akan mempengaruhi mereka, mempengaruhi anak tersebut dalam kehidupan seterusnya. Jadi mereka akan menjadi lingkaran setan, karena saat mereka itu nanti tumbuh jadi anak stunting, kalau nanti itu dia menjadi seorang ibu dan hamil, otomatis mereka juga nanti putranya juga akan berdampak seperti itu. Nah, itu akan berkelanjutan sehingga itu akan menambah angka-angka stunting baru. Nah, memang benar-benar bahwa pernikahan usia dini itu harus ditekan itu karena memang salah satunya penyebab dari angka stunting tinggi itu karena menikah di usia dini tersebut. Jadi memang itu terus bergulir saat seorang ibu itu nanti pada saat lahir mereka kondisi stunting. Gitu. Oke, baik. Nah, Pak Nur, dari stunting ini di sini juga ada 1000 kehidupan pertama itu disebut sebagai periode emas. Mungkin bisa membantu menjelaskan ini, Pak. Ya, jadi selain penyebab pernikahan dini menyebabkan stunting, ada juga faktor-faktor lain ya, termasuk di 1000 hari kehidupan pertama atau periode emas bayi atau anak ya. Bagaimana asupan gizi anak ini sangat penting sekali. Makanya ketika 6 bulan pertama bayi itu wajib diberi ASI eksklusif, ya, ASI eksklusif, di mana ASI eksklusif ini bisa membuat anak ini menjadi sehat, kuat dan cerdas, ya. Maka ketika 6 bulan pertama bapaknya nggak boleh ganggu, ya, jadi 6 bulan pertama itu khusus ibu itu menyusui anak gitu loh. Bahkan tidak hanya 6 bulan pertama yang wajib ya, kemudian juga dianjurkan sampai umur 2 tahun. Ya. Ini menjadi pondasi utama ya. Pondasi utama bagaimana anak ini sehat dulu, kuat. Nah, ketika nanti menjalankan asupan gizi yang lain, makanan-makanan yang dengan gizi yang cukup membuat anak menjadi cerdas. Nah, setelah itu, setelah melewati 1000 hari, baru nanti kita planningkan, kita rencanakan asupan pendidikan. Agar anak juga berkualitas, kan begitu, menuju Indonesia emas nanti, gitu Mas. Baik, ya, long way ya Pak, ya, long journey tentunya. Ya. Nah, Bu, nih stunting itu bisa disembuhin atau enggak sih Bu? Nah, mungkin ada yang pertanyaan yang seperti itu Bu. Baik, stunting ini tadi disampaikan Pak Nur bahwa kuncinya ini ada pada 1000 hari kehidupan. Jadi bagaimana merawat pada saat kehamilan ini dipengaruhi oleh pola asupan gizi yang kurang, terus adanya pola perawatan ini juga harus diperhatikan, dan yang ketiga ini adalah adanya air bersih dan sanitasi. Sedangkan tadi stunting apakah bisa disembuhkan? Stunting ini bisa disembuhkan ketika pada 1000 hari kehidupan pertama, sebelum anak itu usia 2 tahun. Kalau sudah setelah 2 tahun ini akan sulit. Ibu-ibu kan tahu ya, putra putrinya biasanya ada embun-embunnya ya, itu kan masih lentur. Nah, pada saat 1000 hari pertama kehidupan itu bisa langsung diberikan asupan gizi yang baik, nutrisi yang baik. Kalau sudah tertutup 2 tahun ini tidak akan bisa disembuhkan. Jadi susah, penyembuhannya susah. Namun ketika 1000 hari pertama kehidupan ini masih
bisa disembuhkan. Baik. Dengan memberikan tadi asupan gizi yang cukup, diberikan nutrisi dengan pemberian ASI yang bagus, ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu diberikan makanan pendamping ASI. Jadi ibu ya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Nur. Jadi bisa Mas disembuhkan. Baik. Sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun, ini kita bisa memanfaatkan 1000 hari pertama kehidupan itu ya Bu ya. Yes. Baik, saya akan langsung menuju ke forum. Langsung saya akan menuju ke masyarakat Kabupaten Blitar. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya bisa langsung angkat tangan. Oke, Ibu 1. Oke, Masnya. Kita 2 orang dulu. Silahkan Ibu monggo berdiri. Lihat kamera, Bu, sambil kita tunggu mikrofonnya dulu. Oke. Baik. Iya. Biar kelihatan Bu, monggo disebutkan nama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprati. Kami kebetulan penjual KB dari Kecamatan Bongkok, wilayah Kabupaten Blitar. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit unek-unek mumpung kita ketemu dengan Bapak Nur Hadi dari Komisi 9. Mungkin dari beliaunya, Bu Uni maupun Bu Yu, beliau senior kami yang ada di Kabupaten maupun di Provinsi. Gini Pak, terkait masalah penurunan stunting di wilayah Kabupaten Blitar. Mungkin apa yang disampaikan beliau-beliaunya itu betul sekali. Cuman pada saat ini kami dulunya dari BKKBN sekarang menjadi Bangga Kencana, pembangunan keluarga bencana. Jadi kita basicnya itu dari penyuluh KB Pak. Karena perkembangan teknologi kami menjadi Bangga Kencana. Yang menjadi permasalahan kami sekarang upaya untuk sarana sudah, untuk sarana upaya sudah. Sarannya kita sudah disaranai dengan kendaraan atau sarana yang lain untuk bekerja. Upayanya kami sudah melakukan berbagai upaya penyuluhan dari tingkat bawah dari sampai dengan tingkat kecamatan. Sekarang permasalahannya masalah dana Pak. Ibaratnya kita berbicara, ya Pak nggih. Kita punya alat seperti KB, kita punya alat kontrasepsi, nggih. Kita masyarakat membutuhkan alat kontrasepsi, kita siap untuk menyediakan alatnya. Cuman yang kita butuhkan sekarang bukan alat kontrasepsi saja Pak. Sekarang kita bekerja, kita ngomong tidak cuma sekedar ngomong saja, perlu ada sarananya. Misalnya kita butuh kader saat pembinaan karena kita untuk penyuluh kadernya terbatas. Kami kebetulan untuk wilayah Kecamatan Bongkok ada 15 desa Bapak, cuman 4 PKB sama 1 koordinator. Wilayahnya juga luas, penduduknya juga padat. Nah, sekarang untuk kader, tuntutan sekarang untuk kader itu 1 kegiatan harus 1 kader. Kita punya bina-bina dari BKB, BKR, BKL, dan PIKL. Dari semua kader itu ibaratnya kita kerja ikhlas, insya Allah ikhlas. Kita mengharapkan imbalan dari Allah saja. Tapi namanya juga orang hidup Pak, bukan juga cuma janji itu saja. Kita butuh ibaratnya apa tuh? Eta dingin apa Pak ya? Uang lelah beli es. Nah, itu yang kita belum punya Bapak. Mohon dari esnya Bapak dari pusat, mumpung kita ketemu, mohon nanti bagaimana Bapak minta tolong itu saja. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Oke, langsung Bapak monggo silakan berdiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
nama Krisna dari Desa Gonduren. Ini mau tanya, stunting itu ciri-ciri fisiknya itu gimana? Dari kecil, dari awal, atau kalau maksudnya ciri-ciri spesifiknya? Kalau masalah pernikahan dini itu kok nggak begitu pengaruh besar gitu loh maksudnya. Dan di tetangga saya itu banyak itu yang pernikahan dini tapi ya normal, bagus. Tapi yang banyak juga ada yang sudah menikah atau yang dewasa tapi stunting itu. Maksudnya ciri-ciri spesifiknya gimana? Makasih. Baik, oke, terima kasih ciri spesifik stunting. Saya langsung ke Pak Nur dulu, kayaknya sudah bersemangat gitu. Namanya Bu siapa tadi? Ibu Nani. Ibu Nani ya? Oh iya. Hah? Ibu Ranti? Oh, Ibu Ranti dari Ponggok ya, dan penyuluh KB. Ini masukan buat kami sebagai anggota Komisi 9 DPR RI yang salah satu mitra strategis kami adalah BKKBN. Seharusnya memang dianggarkan oleh negara kepada penyuluh-penyuluh KB yang memang berjuang benar-benar ikhlas lahir batin di lapangan untuk menyosialisasikan, memberikan edukasi betapa penting mempunyai keluarga berencana, keluarga kecil bahagia sejahtera, ya kan begitu. Ya sebenarnya ibu-ibu tadi sudah sampaikan, ya Pak kami berjuang ikhlas, tapi yang ngono ngojo ngono kan begitu ya. Ini nanti insya Allah pada rapat dengan Pak Hasto, Kepala BKKBN berikutnya akan kami suarakan dari fraksi Nasdem untuk memperhatikan kesejahteraan daripada penyuluh KB yang ada di lapangan, dari kader PKB maupun PKB ya. Ini diberikan perhatian lah dari pemerintah agar ya ibaratnya mendapatkan vitamin, menjadi tambah semangat kan gitu ya. Karena semakin banyak masyarakat yang tahu betapa pentingnya makna dari keluarga berencana, ini akan berdampak kepada pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Kan begitu Mas? Betul. Jadi contoh KB itu kan tidak hanya melulu membicarakan kontrasepsi. Kalau kontrasepsi kan sudah disediakan gratis oleh pemerintah kan. Tetapi bagaimana merencanakan sebuah keluarga kecil bahagia sejahtera itu mulai dari usia pernikahan, merencanakan kehamilan, kelahiran, pendidikan untuk anak, sampai ada yang bercita-cita anak disekolahkan ke luar negeri dan seterusnya. Itu butuh perencanaan yang matang. Sehingga menikah itu juga tidak syukur menikah, tapi benar-benar direncanakan. Nah ini beliau-beliau yang di lapangan yang memang harus intensif. Selain tadi yang saya sampaikan juga melibatkan platform media sosial, begitu Mas. Ya. Baik, kita beri aplaus juga untuk rekan-rekan yang ada di lapangan ini ya tentunya. Nah, saya ke pertanyaan kedua, saya mungkin ke nanti untuk Bu Uni dan juga Bu Yohanis ya. Ibu, apa ciri spesifiknya Bu mungkin? Ya, untuk stunting itu beda ya dengan gizi buruk. Kalau stunting ini ciri-cirinya adalah pertumbuhannya melambat, tinggi badannya tidak sesuai dengan anak usia yang saat itu. Dan yang kedua, ini kekurangan gizi dalam waktu yang berkepanjangan. 1000 HPK ini makanya sangat penting sekali dalam merawat pada masa kehamilannya. Dan yang ketiga, ini pertumbuhan fisiknya tidak optimal. Jadi itu Mas ciri-cirinya anak stunting. Dan ini baik fisik maupun cara berpikirnya ini juga mengalami keterlambatan. Mungkin itu. Oke. Saya ke berikutnya, saya menuju ke Bu Yanis. Bu, tadi sudah sempat dikatakan ya tetangga saya nikah dini tapi tidak kenapa-kenapa. Monggo, mungkin ada yang dijawab dari situ. Memang ada ini tapi sebagian kecil. Tapi kalau kita benar-benar memperhatikan bahwa menikah di usia kurang 21 tahun itu mempunyai risiko yang sangat berat terhadap
pertumbuhan anak-anak kita nanti itu benar-benar terjadi di lingkungan kita. Mungkin masnya tadi masih melihat di sekitarnya sendiri nih, tapi kalau kita lihat secara menyeluruh nih ke Kabupaten Blitar ataupun nasional, itu memang kalau menikah itu di bawah usia 21 tahun itu pertumbuhan anak yang dilahirkan itu kurang sempurna, kurang maksimal. Walaupun itu nanti tidak dikatakan stunting, tapi untuk pertumbuhan apabila dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan-pasangan usia subur yang mereka menikah di usia yang cukup, itu akan terlihat perkembangannya masih di bawahnya dari apabila anak itu dilahirkan oleh seorang ibu yang sudah cukup umur. Jadi ini sebagai contoh saja nih, di lingkungan saya sendiri. Jadi sekarang itu memang benar-benar 4T gitu ini. 4T itu kita harus benar-benar memperhatikan, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu sering, dan jangan terlalu banyak. Saat 4T itu benar-benar kita lakukan di kehidupan kita, insya Allah kita akan memberikan generasi-generasi untuk negara kita menjadi generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang mandiri. Jadi di tetangga saya sendiri ini pengalaman gitu, tetangga saya itu lahir anaknya, mereka usianya ibunya masih 16 tahun. Nah, pada usia 1-2 bulan masih biasa, tapi ternyata di menginjak usia 4 bulan mereka sering sakit-sakitan, yang akhirnya mereka keluar masuk rumah sakit, Pak Nur, keluar masuk rumah sakit, dan sekarang pertumbuhannya sudah semakin tidak seperti anak-anak yang sebayanya. Nah, disitulah memang benar-benar harus kita pikirkan bahwa risiko itu memang benar-benar ada. Jadi pemerintah memang mengharapkan kita itu memberikan sosialisasi, memberikan wawasan, memberikan pengertian kepada masyarakat, kepada anak-anak generasi muda, bahwa menikahlah dengan perencanaan yang tepat. Jadi mereka benar-benar harus direncanakan. Jangan terlalu tua. Apabila kita melahirkan pada saat usia di atas 35 tahun, itu juga risikonya sangat berat sekali. Jadi juga seperti yang ada di sebelah rumah saya, jadi mereka sebenarnya sudah derek KB, tapi karena sesuatu hal, karena memang sama Allah diberikan putra lagi, mereka lahir putranya pada usia ibunya 46 tahun. Jadi sekarang kan saya tumbuh dengan anak kondisi akibat. Jadi seperti itu. Jadi memang harus benar-benar kita perhatikan. Jangan terlalu sering. Terlalu sering dalam artian bahwa jarak anak satu dengan anak satunya harus benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai di dalam satu rumah itu ada 2 balita. Saat ada 2 balita di rumah kita, sudah barang tentu perhatian, baik perhatian dari orang tua ataupun secara perhatian kebutuhan-kebutuhan mereka juga tidak akan maksimal, yang menjadikan anak tersebut akan tumbuh tidak maksimal, tidak tumbuh dengan yang kita harapkan. Jangan terlalu banyak, jadi 2 anak lebih sehat. Saat kita nanti mempunyai anak terlalu banyak, insya Allah gimana ya, seorang ibu juga terhadap alat-alat reproduksinya juga akan menjadi tidak sehat, yang juga berakibat bahwa ibu tersebut juga tidak akan menikmati kebahagiaan. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin begitu. Baik. Nah, sekarang saya akan kembali membuka untuk sesi pertanyaan. Ada siapa lagi Bapak Ibu monggo yang ingin bertanya? Silahkan mungkin, atau ingin menyampaikan sesuatu. Ya, Ibu silahkan langsung berdiri saja. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Oke, silahkan Pak. Sebutkan nama dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia. Siapa Bu? Lia. Lia, iya. Ya, baik. Ini kan salah satu penyebab anak stunting itu pernikahan dini. Nah,
bagaimana caranya saya sebagai orang tua yang mempunyai anak perempuan memberitahu berbahayanya pernikahan dini, menikah dini, bahayanya sebentar, pergaulan bebas itu Bu, sebagai cara kata-kata yang dimudah dimengerti anak, yang dipahami anak, dan kami sebagai orang awam caranya menyampaikan yang mudah itu gimana cara berbahayanya, terus yang namanya kesehatan reproduksi ini Bu, berbahayanya kalau kita menikah dini, terus bahayanya kalau kita hamil di bawah 20 tahun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Monggo Pak. Mikrofonnya. Ya, selamat siang. Nama saya Muhammad Nurbadik dari Desa Ponggok, tepatnya di Desa Sumbernas. Saya mau bertanya atau mengeluarkan unek-unek sedikit unek dari saya. Menyinggung tadi masalah stunting, pernikahan dini ataupun melahirkan dari usia yang lanjut, betul kan? Itu bisa mengakibatkan stunting. Nah, caranya mengatasi stunting tadi sudah dipaparkan, sudah dijelaskan. Seperti itu, saya itu gimana ya? Pokoknya kok bingung masalah mengatasi terbentur dengan istilahnya biaya ataupun dana yang jelas untuk mengatasi seperti itu, mengobati anak yang seperti itu. Jadi saya mohon mungkin ada penyuluhan dan mungkin ada bantuan pekerjaan atau gimana gitu, saya minta penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin siapa dulu? Oke, ke Ibu dulu ya. Bu Lia, saya akan menuju ke narasumber kita, ke Bu Yuhani terlebih dahulu. Monggo Bu, bagaimana cara mengomunikasikan ke generasi sekarang ini Bu? Kita bagaimana agar anak remaja kita itu benar-benar memahami dan mengerti, gitu. Jadi pendekatan terhadap anak itu memang sangat penting. Jadi ibaratnya bahwa anak itu adalah teman. Jadi anggaplah anak itu sebagai teman, sehingga saat kita nanti memberikan pengertian, kita menasehati dengan nasihat-nasihat yang mereka itu bisa mengerti, bisa memahami. Sedangkan seorang ibu, apa saya tahu nggih kaitannya dengan kesehatan reproduksi sehat. Nah, ibu-ibu bisa nderek di kelompok bina keluarga remaja. Di kelompok bina keluarga remaja tersebut, ibu-ibu akan mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehat, walaupun tidak sedetail dengan pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan, tapi paling tidak seorang ibu itu harus mengerti, harus paham. Jadi mereka saat memberikan nasihat ataupun pengetahuan kepada anak remajanya putri, mereka akan paham, mereka akan bisa. Jadi tetap kembali lagi pendekatan antara ibu dengan anak itu memang sangat penting, sehingga mereka benar-benar paham dan mengerti apa yang harus mereka lakukan agar anak-anaknya nanti benar-benar menikah pada usia yang tepat dan memang benar-benar siap nanti untuk menghadapi usia pada saat mereka akan membangun keluarga. Jadi bonding ini menjadi satu poin penting ya, Bu? Ibu dan anak, ibu dan anak, kedekatan, seperti kedekatan. itu. Jadi memang seperti itu yang benar-benar kita tekankan kepada ibu-ibu yang ada di kelompok-kelompok kegiatan di Bina Keluarga Remaja. Jadi kami ada, jadi Bina Keluarga Remaja itu ada kelompok-kelompok yang ada di desa ataupun kelompok-kelompok di pondok pesantren. Jadi ibu-ibu yang ada kegiatan pengajian, kita masuk di situ, tenaga penyuluh KB ikut memberikan sosialisasi ke situ.
Sedangkan nanti apabila menginginkan narasumber yang lebih mengerti tentang apa itu kesehatan reproduksi sehat, kami juga bekerja sama dengan Bu Bidan, dengan Kepala Puskesmas, sehingga tetap kami terus sinergis dengan teman-teman kita yang ada di wilayah yang benar-benar terkait bagaimana kita mengatasi untuk anak-anak kita itu paham tentang kesehatan reproduksi tersebut. Oke, baik. Saya akan ke Pak Nur. Mungkin ada yang ingin ditambahkan tips untuk ngomong sama anak ini, Pak. Mengingat anak sekarang itu kan generasi yang berbeda, Pak. Ya, tadi saya kira cukup baik apa yang disampaikan oleh Ibu Yun ya, terkait hubungan yang harmonis antara ibu dan anak itu ya, yang sangat dekat hubungan batinnya, sehingga kalau anak susah, anak lagi ada masalah, pasti ibunya tahu. Ini yang sangat penting. Dan yang kedua juga saya perlu ulangi lagi bahwa pendekatan secara agama itu juga sangat penting. Tadi kan juga ada program yang di Bina Remaja di Pondok Pesantren kan. Karena ketika mereka mendapatkan ilmu agama yang cukup dari sisi akidah ya, jelas syariat-syariat agamanya ini jelas bahwa kalau melakukan ini dosa, melakukan ini haram ya, ini akan membuat mereka jadi jera juga ya. Selain memang dari sisi kesehatan, nanti pun juga disampaikan bahwa sangat berisiko menikah di usia dini kan gitu. Saya kira dari sisi agama ini sangat-sangat penting. Ya. Oke, baik. Hadirin dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sekaligus saya akan memberikan satu pertanyaan ke para narasumber sekaligus sebagai closing statement kita. Tadi yang kedua tadi apa ya? Yang baik. Tadi yang kedua? Yang kedua tadi adalah tentang stunting ya. iya, terkait dengan stunting. Monggo Ibu ingin tambahkan. Jadi mungkin saya meluruskan untuk Mas siapa tadi? Mas Namanya siapa? Kok Nur Khalid. sama-sama Pak Nur. Pak Nur Khalid ya, karena stunting ini memang tidak yang bisa terjadi stunting ini pada anak remaja Pak Nur. Jadi bukan orang tua, pada remaja, yang mana remaja ini sebagai calon ibu ini nanti kan pasti mengalami kehamilan, dan mengalami kehamilan ini harus dijaga pola asuhnya pada saat kehamilan ini berapa kali memeriksakan kandungannya ke ibu bidan atau puskesmas, dan pola asupan gizinya serta ketersediaan air bersih dan sanitasi. Jadi kalau 3 hal itu diperhatikan dengan baik, pola asuh 1000 hari pertama kehidupan ini insya Allah tidak akan terjadi kelahiran bayi yang stunting. Jadi tadi disampaikan bukan orang tua tapi remaja. Jadi BKKBN ini menyisirnya ke hulu pada remaja, karena remaja ini nantinya akan sebagai calon ibu. Dan BKKBN ini dalam rangka, dalam upaya untuk menangani percepatan stunting ini juga telah dilakukan tim pendamping keluarga yang pada saat ini di kabupaten kota semua kecamatan sudah melakukan orientasi kepada tim pendamping keluarga. Ini tugasnya apa? Mendampingi para keluarga yang terdeteksi stunting, memberikan penyuluhan, memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga yang terdeteksi stunting. Mungkin itu Mas. Baik. Sekaligus himbauan pada masyarakat singkat saja dari masing-masing narasumber. Saya mulai dulu dari Ibu Yohanis. Monggo. Ya. Jadi kami mewakili dari Dinas PPKB P3A Kabupaten Blitar mohon bantuan kepada penjenengan semua, masyarakat seluruhnya, para kader-kader ini ada sub PPKBD, ada PPKBD, ada kader kelompok kegiatan, ada BKB, BKR, BKR. Bagaimana penjenengan semua nanti membantu kami
Panjenengan adalah ujung tombak pelaksana program Bangga Kencana. Tanpa panjenengan semua, kami-kami yang ada di atas tidak mungkin menyampaikan program itu ke masyarakat. Kami mohon, kami titip terkait dengan sosialisasi stunting, benar-benar panjenengan sampaikan kepada masyarakat. Dan nanti mulai Senin nanti ada kegiatan orientasi pendampingan. Jadi ada tim pendamping keluarga yang tadi diaturakan sama Bu Uni. Di Kabupaten Blitar ada 943 tim pendamping keluarga yang akan mendampingi keluarga-keluarga, utamanya bumil, calon pengantin dan ibu-ibu baduta yang sejumlah 2.984 kader yang nanti akan mendampingi semuanya itu. Mudah-mudahan ini merupakan kerja kita untuk menjadikan Kabupaten Blitar ini menjadi stuntingnya bisa ditekan seminim mungkin. Jadi kami berpesan. Bu Uni, monggo. Ya, kami hanya berpesan dan berharap kepada Bapak Ibu sekalian, karena pandemi ini belum selesai, Bapak Ibu tetap jaga protokol kesehatan, mematuhi memakai masker, jaga jarak, dan karena dalam waktu yang akan datang ini rencananya akan dilakukan PSBB yang ketiga. Oleh karena itu jangan sampai lengah, karena kita harus tetap jaga kesehatan. Mungkin itu. Pak Nur, monggo Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama untuk para hadirin Bapak Ibu yang ada di sini langsung atau menyaksikan TVRI di rumah masing-masing, Bapak Ibu semua rencanakan dengan baik masa depan putra putri tercinta panjenengan, ya. Mulai dari persiapan usia pernikahan yang layak, ya. Kemudian juga merencanakan terkait dengan proses kehamilan, kelahiran, dan juga masa depan dari cucu-cucu panjenengan nanti. Karena cucu-cucu panjenengan adalah harapan generasi penerus bangsa nanti di Indonesia Emas tahun 2045. Baik. Yang kedua, saya tadi diingatkan oleh Ibu Ranti ya terkait dengan kader KB di bawah. Baik. Yang ada di lapangan, ayo kita berjuang lahir dan batin. Tanpa kehadiran panjenengan seperti yang disampaikan Bu Yun tadi, tidak mungkin program keluarga berencana ini berhasil, ya. Karena 2045 mungkin Indonesia tidak akan seperti ini lagi. Ya, Pak Jokowi punya cita-cita di 2045 pendapatan penduduk Indonesia itu per bulan antara 25 sampai 30 juta. Berarti itu setara dengan negara Korea, Singapura, Jepang. Itu bisa diwujudkan oleh apa? Kalau generasinya yang tercipta itu generasi yang cerdas dan berkualitas. Nah, ini peran dari kader dari KB yang ada di bawah ini sangat penting. Dan tentu juga harus juga mendapatkan perhatian kesejahteraan dari pemerintah. Insya Allah Komisi 9 mengawal itu. Terima kasih. Pemirsa, bicara tentang sumber daya manusia, bicara tentang masyarakat Indonesia, kita berharap Indonesia di tahun 2045 menjadi atau memiliki sebuah generasi yang luar biasa sehingga bangsa ini bisa bertumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat dan tidak memiliki masalah kependudukan. Maka dari itu, ini merupakan komitmen kita bersama untuk mulai kita persiapkan generasi muda Indonesia menjadi yang lebih baik. Saya Dimas Prakoso, demikian dialog kita dalam acara Bangga Kencana BKKBN kali ini. Salam BKKBN. Bencana itu keren. Salam KB. Dua anak lebih sehat. Dahsyat. Mendengarkan langsung sambutan dari beliau, Ibu Yuhanit Setiani, SLM selaku Sekretaris Dinas PPKB P3A Kabupaten Blitar. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sejak pagi sudah banyak mendengarkan bagaimana terkait untuk kegiatan kita mencegah stunting, menurunkan angka stunting. Jadi memang di Kabupaten Blitar ini ada banyak bumil yang harus kita dampingi. Jadi ada 17.800 sekian
yang harus kita dampingi, yang mana itu merupakan tugas kita bersama, yang mana nanti tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti akan kita bentuk tim untuk mendampingi ibu-ibu tersebut. Jadi sekilas tadi sudah banyak disampaikan bagaimana nanti apabila generasi kita benar-benar tidak kita siapkan. Untuk mempersingkat waktu, karena tadi juga banyak sudah disampaikan dari Pak Nur Hadi maupun Bu Uni, saya akan menyampaikan 2 pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama untuk Bapak-bapak. Jadi pertanyaannya, apa saja yang Bapak ketahui terkait alat kontrasepsi untuk Bapak-bapak? Yang kedua, apa saja yang termasuk dalam alat kontrasepsi efektif jangka panjang? Monggo, siapa yang preso angkat tangan, nanti akan mendapatkan hadiah dari Bapak Nur Hadi. Yang pertanyaan pertama tadi apa Bu? Diulangi Bu Yun. Apa saja alat kontrasepsi bagi bapak-bapak? Ayo Pak, ngacung. Ya, tadi sudah bertanya, insya Allah jenengan sudah dapat hadiah. Yang lain yang belum dapat hadiah, monggo. Mas MC bisa dibantu mic-nya. Asmanipun, alamat Pak. Jumeneng Pak, nggih. Jenengan Jumeneng berdiri. Oh, nggih. Lenggah mboten ana Pak, lenggah mawon mboten. Oh, kadung nggih. Nggih. Nama saya Selamat Mustafa dari Pojok Ponggok. Selamat Mustafa. Ahmad apa Selamat? Selamat nggih. Alat kontrasepsi untuk cowok nggih yang permanen Bu ya. Insya Allah itu vasektomi Bu. Ya. Nggih. Terus satunya? Satunya napa? Napa Pak? Dibuntel? Katanya mosok dibuntel Pak? Dikasih pelembungan Pak. Napa? Kasih pelembungan. Pelembungan. Kasih pelembungan. Nggih, betul. Betul Pak Nur. Jadi sekilas saya matur Pak Nur sama Bu Uni, jadi memang di Kecamatan Ponggok ini merupakan basisnya bapak-bapak yang terbanyak. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ponggok. Pria. Jadi Ponggok bapak-bapak sudah nih prosentase yang ikut KB paling banyak ya. Paling banyak. Hari ini tadi dari Ibu penyuluh KB juga nderekne pelayanan KB di Dr. Huda nggih. Jadi hampir setiap minggu kita ada pelayanan untuk metode kontrasepsi pria. Mudah-mudahan nanti akan menambah prosentasenya. Jadi tidak hanya ibu-ibu saja, tapi juga bapak-bapak yang nderek KB. Betul Pak. Yang kedua tadi pertanyaannya, apa yang masuk dalam kontrasepsi efektif jangka panjang? Ibu-ibu boleh jawab? Boleh. Ayo ibu-ibu apa? Monggo. Ya, yang paling depan pojok. Bu, pakai mic Bu, pakai mic. Jumeneng, berdiri Bu, berdiri. Lengkap ya. Nama dan alamat. Terima kasih atas waktunya Bu Yuyu. Boleh saya sebutkan yaitu Ayudi. Namanya dulu Bu, asmanipun. Mbak Kentil. Sinten? Sahrini. Sahrini. Oke, Pak. Nggih. Ayudi terus implan terus Napa malih? Ada berapa Bu? 4. Berempat loh. Ayo. MOW Bu. Ya, satu lagi. MOP. Ya, betul Pak. Tepuk tangan luar biasa. Tolong panitia dicatat ya, yang menjawab 2 ini nanti insya Allah dapat hadiah. Mungkin itu Bapak Ibu, kami dari Dinas matur nuwun sanget panjenengan sampun rawuh semua di sini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk yang meriah buat Ibu Yani Setiani. Terima kasih Bu atas kata sambutannya. Sekaligus tadi pertanyaan yang akan mendapatkan hadiah bagi yang sudah menjawab. Nah, sekarang kita menginjak ke sambutan berikutnya dari beliaunya Ibu Uni Hidayati, Koordinator Bidang Pengendalian Produk BKKBN Jawa Timur. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesempatan yang berbahagia ini patut kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Nur Hadi selaku anggota DPR RI Komisi 9 yang senantiasa dan selalu mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana di Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun dilakukan dan merupakan fungsi pengawasan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kompetensi Bapak Ibu sekalian dalam program Bangga Kencana. Kehadiran atau kunjungan kerja Bapak Nur Hadi ke Kabupaten Blitar ini menambah berkah bagi masyarakat masyarakat Blitar khususnya di Ponggok ini, karena beliau kesini adalah membawa rezeki untuk Bapak Ibu sekalian. Dan tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait program stunting dan terkait dengan program Bina Keluarga Remaja. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa di BKKBN ini tidak hanya memberikan pelayanan KB, tapi juga ada kegiatan program ketahanan keluarga dan pengendalian penduduk. Masyarakat kalau tidak dikendalikan akan terjadi ledakan penduduk. Oleh karena itu program KB masih sangat-sangat diperlukan untuk mengendalikan kependudukan. Dan program ketahanan keluarga ini tadi juga disampaikan oleh Bu Juju terkait dengan kegiatan ada BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK remaja. Bapak Ibu, kami tidak akan berpanjang lebar karena tadi juga sudah disampaikan pada acara talkshow. Kami akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah 1 terkait dengan Bangga Kencana. Apa itu Bangga Kencana? Yang bisa ngacung kepanjangan dari Bangga Kencana. Ayo, dapat hadiah Bapak Ibu. Salah mboten napa-napa. Mengkelek salah namung ken push up mawon. Ayo, Bangga Kencana niku napa? Ya Ibu. Berdiri Bu, asmanipun, alamat. Nama saya Lili Mardiana, alamat Karudusan saja. Jusan nggih. Bangga Kencana yaitu pembangunan keluarga berencana. Kurang lengkap Bu. Kurang lengkap. Pembangunan keluarganya sudah betul. Betul, tinggal kencananya. Ayo. Kene niku napa kene niku? Apa Bu? Apa Bu? Ayo siapa yang dapat melengkapi Bapak Ibu? Ayo, ada yang bisa Bapak Ibu? Oh niko wingking niko. Ayo wingking, wingking. Yang mana? Yang belakang. Angkat tangan, coba yang tadi melengkapi. Angkat tangan, itu. Oh iya, monggo Bu. Bu sinten asmane? Bu Anis dari Kawadusan. Nggih. Apa Bu? Kependudukan dan keluarga berencana. Lengkapi Bangga Kencana tadi. Tadi yang belakang itu udah betul yang belakang. Bangga Kencana singkatannya Bange pembangunan
Ya. keluarga, Nggih. dan kependudukan dan keluarga berencana. Iya, tepuk tangan. Namanya tadi siapa belum namanya? Bu Anis. Bangga Kencana itu pembangunan keluarga yang di dalamnya ada bina-bina tadi, BKB, BKR, BKL, kependudukan, pengendalian penduduk. Kalau tidak dikendalikan dengan keikutsertaan ber-KB akan menjadi ledakan penduduk, baby boom. Dan yang terakhir, keluarga berencana, pelayanan KB yang tadi ada beberapa alat kontrasepsi. Dan pertanyaan yang kedua adalah UPPKS. Apa Bu? UPP? Ayo, apa kepanjangan dari UPPKS? Nggih, Bu. Ayo Pak, Bu. Oh, Ibu lagi. Ndak apa, Bu. Sampai bener, Bu, nggih. Nggih. Nama saya Lili Mardiana, alamat Kaudusan. Nggih. UPPKS yaitu usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Betul. Luar biasa. Percobaan yang kedua berhasil, Bu. Alhamdulillah. Jadi Pak Nur, di BKKBN itu ada kegiatan-kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga. Jadi membantu keluarga-keluarga yang mempunyai keterampilan ini membentuk kelompok UPPKS tadi. Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Silakan Mas Budi. Terima kasih Ibu Uni Hidayati yang sudah memberikan kata sambutan. Terima kasih Ibu. Plus yang meriah, biar suasananya meriah lagi. Plus yang meriah. Ya, sambutan pamungkas kali ini akan disampaikan oleh Bapak Nur Hadi SPD selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Silakan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu hari ini Bapak Ibu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diparingi panjang umur sehat berkah nggih. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita sudah ada tamu dari Provinsi Jawa Timur sekaligus mewakili BKKBN Pusat dan tadi sudah banyak sekali menyampaikan baik sosialisasi, edukasi tentang keluarga berencana, yaitu beliau sebagai koordinator bidang pengendalian penduduk BKKBN Jawa Timur, Ibu Uni Hidayati STMM. Sugeng rawuh Bu nggih. Dan juga ada Bu Yuhanit Setiani SEMM, Sekretaris Dinas PPKB P3 Kabupaten Blitar. Niki tangga kula. Mbakung Bu. Alhamdulillah sugeng rawuh. Baik, dan semua Bapak Ibu yang rawuh di sini kula mboten kathah matur amargi sampun siang nggih. Iki wau pun sampun maem dahar jajan nggih. Nah, mangke sekedap malih pikantuk makan siang. Ngoten nggih? Purun ditambahi malih. Mengke kondur diparingi sembako. Purun ditambahi malih. Mengke kondur ditambahi sangu. Nggih, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Kinten-kinten acara ngeten niki sering-seringan nggih purun, Bu. Purun Pak nggih. Pomo nggih, anu Pak Nur, pomo seminggu pisan piye Pak Nur? Enak nggih. Nggih. Nggih, guyon Bapak Ibu nggih. Nggih. Panitia untuk jumlah hadiahnya berapa ya, Mbak Danti semua? 12 atau 14? 14 ya, 14. Tadi nanti yang diundi kan ada sepeda gunung, ada TV. Ibu nggih, mengke diundi. Kemudian tadi sudah 4 pertanyaan, 4 waktu syuting TVRI tadi, live TVRI, kemudian ada 2 dari Bu Yun dan juga 2 dari Bu Uni, berarti 8. 8 ini masih ada 4 dari saya. Nggih, saya bertanya. Saya tanya, nggih. Nah ini tentang kula. Wis, niki wau tentang keluarga berencana, tentang stunting. Saat ini tentang kula, tentang Nur Hadi.
Nur Hadi niku sebagai wakil panjenengan di DPR RI Pusat. Pertanyaannya, saya lahir di desa mana? Ngacung, sing pakai topi. Pakai topi yang belakangnya. Yang depan atau belakang? Ya, nggih, nggih. Oke. Nggih. Nama alamat Bapak. Asemanipun, Pak. Nama saya Pak Sujito, alamat Ringin Anyar. Nggih. Saya jawab dari Mangunan. Kula Nak Nur Hadi lahir wonten desa Mangunan, Kecamatan Udanawu. Nggih, tepuk tangan untuk Pak Sugito. Nggih. Sekarang pertanyaan yang kedua. Saya kan di Komisi 9 dari Partai Nasdem. Bapak Ibu, nggih. Siapa ketua umum Partai Nasdem? Mas. Nggih. Nami kula Wahid Mulisin saking Desa Pojok. Nggih. Jawaban kula Bapak Surya Paloh. Tepuk tangan. Masih dua lagi pertanyaannya. Siapa yang tahu ketua panitia acara ini rumahnya kawedusan seorang kontraktor? Bu, yang pakai hijab coklat. Ya. Ayo ya. Coklat niku lah, niku. Niku ngacung dhisik Bu soale. Siapa Bu namanya jenengan riyen sinten? Asma kula Waryanti. Daleme kawedusan. Kawedusan. Ya siapa nama ketua panitia ini? Dia seorang kontraktor. Bapak Agung Setiawan. Pak Agung Setiawan. Jenengan pirsa piantune? Semerap. Lah syaratnya jenengan goleki tiange jenengan jak teng mriki cobi. Nggih. Ayo cobi jenengan goleki tiange teng pundi? Bu, tiange teng mriko lho, teng sanding warung cobi jenengan goleki. Lah jenengan goleki mengke lek sampai kleru mboten entuk hadiah. Jenengan sinten Bu? Wau asmane? Waryanti Bu Waryanti. Centik. Oh, panggilannya centik apa cenil? Centik ya. Jenengan kok kenal oleh Pak Agung? Apa Bu? Ponakane. Lah ponakane dhewe, Pak. Nggih pun, Bu, jenengan teng mriki mawon sabar nggih. Mengke damelih kula paringi hadiah. Dap. Saya minta tolong Mbak itu yang rambut panjang. Nah, itu kesini coba. Mbak yang rambut panjang ini kesini, coba. Coba. Naik panggung kesini. Iki kok enek artis dhuwur men ayu men kondi iki coba. Lah nggih. Iki kira-kira asli ponggok apa duduk niki nggih? Cebi. Nah, sik maskere digawe sik, maskere digawe sik. Ah, ben penasaran. Nah, sini Mbak, sini Mbak. Pertanyaannya, wah, lo kok dhuwur Mbak, dhuwur kono iki mas aku wis dhuwur. Pertanyaannya, siapa yang tahu nama Mbak ini dan alamatnya? Ngacung. Pak yang baju kotak-kotak, nggih. Ngacung, jangan mriki Pak. Wah, iki kok gek Pak Lie iki kok kian. Sik, Pak. Pak, jenengan asmane sinten, Pak? Nami kula Kamari. Pak sinten? Pak Kamari. Pak Kamari. Daleme? Bindo Tuguran. Dulure dhewe, coba. Niki asmane sinten? Niki namanya Salsa Bella. Panggilannya Bella. Panggilannya Bella. Ya. Nama depannya napa? Ayo. Memang betul tengah-tengahnya Salsabila. Nama depannya siapa? Apa Pak? Afida. Afida Salsabila. Tepuk tangan. Lah, belum selesai. Rumahnya Afida niki pundi cobi? Desa pundi? Desane Bindo RT 3 RW 1. Loh, berarti lek tangga jenengan dhewe lah. Kula ngarepe. Wah iya ya waduh ya mesti konangan nggih. Baik, Bapak Ibu, aku minta tolong panitia yang dua ini dikasih hadiah dulu. Mana undiannya mana, Pak? Oh, Pak Azam. Dua orang ini, Pak, niki mike teng mriki. Nggih, sewu.
Jenengan mundut Pak nomere. Bu Centik, Bu Cenit nama Centit apa? Kalau kinten cenit-cenit nggih. Nyan wis tunggal, Pak tunggal. Wis jenengan woso. Kebi Pak Kamari kebi. 1 2 3. Anda belum beruntung. Waduh. Oh mboten Pak, nomor 3. Kebi Bu. Nomor 2, nomor 3 dan nomor 2. Pak Kamari nomor 2, nomor 3, Bu Centik nomor 2. Pak Kamari nomor 3. Oh, nomor 2 siapa? Jenengan. Ibu tengah Bu Ibu. Nah, tadi yang anu Pak Agung yang menyerahkan Pak Agung. Nah, dapat dispenser, tepuk tangan. Serahkan Pak Agung. Alhamdulillah. Foto dulu. Oke, Bu, di sini dulu. Sekarang yang nomor 3 dapat apa? Kipas angin serahkan Mbak Afida. Alhamdulillah. Foto dulu. Weh bedek jeneng tok oleh kipas angin. Ya Allah, oh enak ya. Pun wis mugi-mugi bermanfaat Pak nggih. Nggih. Baik. Sudah sekarang kita akan membagikan 4 orang yang bertanya. Silakan naik ke panggung. Ibunya 2 ini sama Mas dan baju putih. Nah. Oke, ini saya minta tolong Bu Uni untuk menyerahkan hadiahnya, oke? 4 orang ke panggung, naik panggung. Panitia Pak Azam minta tolong kertas undiannya diberikan. Monggo Pak, menghadap ke sana Mas, menghadap ke sana. Oke, Bu berikan Bu. Oke, langsung ambil ini Bu, langsung ambil Bu. Bismillahirrahmanirrahim Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Enak barang. Pun saya niki dengan maos Bu. Coba. Oh nomor 1, tepuk tangan Mas nomor 1. Ya Allah Bu, untuk kipas angin Bu. Wah, alhamdulillah Bu ini silakan serahkan langsung. Mas Iqbal, panitia yang lain tolong bantu ya. Mas Wawan atau siapa yang lain biar Mas Iqbal dokumentasi. Yeah. Sudah. Jenengan Bu, nomor pinten Bu? Niki nomor 6 apa nomor 9 Pak Azam? Kok kualik? Nomor 9 tapi Bu. Ya Allah, kipas angin malih Bu, wes saged isis bareng-bareng nggih. Game peteng iki sing kene. Nggih. Game peteng iki. Lah iki ibu-ibu oleh gede-gede engko sing lanang-lanang oleh cilik-cilik iki. Nggih. Cobi jenengan waca. Rolas Pak. Rolas. Kipas angin nek. Iki aku kipas angin entek ning karo wong ponggok iki. Ya Allah, nggih. Alhamdulillah. Berencana itu keren. Nah, Bu, mungkin foto bareng. Terakhir Mas, pinten? Ya alhamdulillah mendapat Pajero. Pajero. Ya, nomor 7 kan Pajero. Masya Allah, Pajero panas jobo jero. Alhamdulillah pokoknya nomor semuanya. 7. Ya Allah, Pajerone kok cuwili. Salam BKKBN berencana itu keren. Salam KB 2 anak lebih sehat, dahsyat. Terus dilanjut matur nuwun Pak Nur, kayak ning radio-radio kae ya. Siap nggih? 1 2 3. Salam BKKBN berencana itu keren. Salam KB 2 anak lebih sehat, dahsyat. Matur nuwun Pak Nur. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Sehari ini tadi, nggih. Kalih mika wau 2, terus sinten malih wau? Pak Gito, terus sinten malih wau? Oh kalih bapake. Nah. Pak lek mboten saged nyantem mriku mawon, nggih. Monggo Pak Gito kali ibunya 3 orang maju ke depan, nanti usus
Pak Slamet diaturne teng ngandhap. Pun kondurien mengke entuk makan siang, entuk sembako, entuk sangu, muga-muga enek sing oleh TV nggih, muga-muga enek sing oleh sepeda. Ngoten nggih? Nggih niki sepedanya 4 pintu nggih. Loh, tadi diwakili toh? Hah? Jadi yang jawab berapa? 6 ya? Oh kurang 1 kan siapa ya? Loh, Bu, jenengan mau jawab, jenengan turun mboten hadiah, Bu. Apa kula sing nampi mawon hadiahe? 6 berarti ya? 6 ya? Oh, 6 bukan 4 ya, 6 ya. Langsung dimulai dari Pak Gito, monggo. Pun, Pak, nyen mundut kertasnya. Bismillah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan milih. Ayo. Oke. Masih sisa 1 buat Pak Slamet nanti. Bu Yun minta tolong diberikan hadiahnya mulai dari sini jenengan waos. Nomor pinten, Pak? Tadi nomor 9 berarti ini nomor 6 ya. Nomor 6. Setrika, Pak. Kersane anget nggih. Kimpleng bajunya. Serahkan Bu Yun. Alhamdulillah. Nggih. Berikutnya Bu, jenengan nomor pinten? 11 nggih. Sholawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jenengan nomor pinten, Bu? Nomor 8. Ditombok maling nomor 8 nggih yo. Nomor 11 mung kirek. Nggih. Nggih. Bu. Alhamdulillah. Jenengan nomor pinten? Nomor 4 nggih. Papat napa? Setrika. Alhamdulillah. Nah. Setrika. Pak Gito nomor 5. Dispenser, Pak, kena nggih ngecam kopi. Alhamdulillah. Nggih, foto bersama. Bu Uni minta foto bersama kita. Tangannya gini. Nah. Gini loh, Bu, pun ngantos ngeten. Ini ngitung duit ya. Pun sekarang video salam BKKBN berencana itu keren, nggih. Salam KB, 2 anak lebih sehat, dahsyat. Matur nuwun Pak Nur. Ngoten nggih? 1 2 3. Salam BKKBN berencana itu keren. Salam KB, 2 anak lebih sehat, dahsyat. Matur nuwun Pak Nur. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, masih ada 2 hadiah lagi. Kita undi. Undiannya sudah siap? Ya, tepuk tangan yang meriah buat Bapak Nur Hadi SPD anggota Komisi 9 DPR RI. Nah, tadi udah dijanjikan sama Pak Nur akan ada tambahan 10 hadiah. Akan disampaikan lebih lanjut. Monggo. Oke. Ini 2 hadiah TV dan sepeda sudah siap Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan panjenengan ingkang pikantuk hadiahnya nggih. Jenengan donga nggih. Kantun wau dalu ngimpi napa niku dicocokne kalih impene nggih. Nah, ini akan saya beri tambah hadiah. Panjenengan sinten sing dereng nate tindak umroh? Loh, kok kabeh? Wabeh. Nggih. Bapak Ibu, lek nek tindak umroh sekarang itu kan masih pandemi, dereng angsal. Mungkin tahun ngajeng nggih tasik ketat. Ya mungkin umroh itu insya Allah dibuka 2 tahun lagi ya, insya Allah ya, mulai normal malih. Nah, kula nderek tanglet, tiyang lek tindak umroh niku mbayare pinten Bu? Pinten Pak? 26 juta pinten? 29 ada, 23 ada, 24 renten ngoten nggih? Nggih, kula
kalau ambil tengah-tengah saja sekitar 17 lah, nggih. 17 juta. Kinten-kinten lek jenengan tindak umroh bayar 17 juta niku abot mboten? Saestu abot nggih. 17 niku sapi sitok Pak nggih. Nggih. Umpami sing jenengan estu-estu berniat pengen jadi tamu Allah, pengen tindak umroh ibadah teng tanah suci nggih. Tapi jenengan abot bayar 17 juta. Kula bantu bayar ngoten purun mboten? Purun saestu nggih. Nah, ngeten. Purun bayar niki kersane diundi, kersane adil nggih. Nanti kula umroh niku senilai 17 juta. Budale insyaallah 2 tahun lagi nggih. Kula insyaallah bantu bayarin jenengan separuh alias 13.500.000. Nggih. Setuju? Kula nyaosi hadiah untuk 10 orang ponggok, nggih. Jenengan siapkan kertas putihnya, mengke mbok menawi jenengan yang beruntung, nggih. Nggih, ngaten. Demikian Pak Budi, saya minta tolong untuk undi hadiahnya. Silakan. Oh, di sudah depan ya. Untuk naik. Pengambilan kita ambil 5 dulu. 5 pengundian. Nggih. Kita ambil 5 dulu nggih. 5 ini untuk ikut umroh bersubsidi bersama Nur Hadi DPR RI. Tunggal. Kali 3 kawan gangsal. Disiapkan. Siapa yang mencatat? Ada panitia yang mencatat? Bu Eksi, minta tolong. Siapa? Oh, Mbak Danti ya. Oke. Yang insya Allah mendapatkan program umroh bersubsidi dibantu bayar separuh kali Nur Hadi DPR RI nomor 0100. Maju ke depan Bu. Silakan Bu. Tepuk tangan. Berikutnya 0016 alias 16 nomor tawon. Oke. 16 sinten? 0016. Ayo, mosok wonge wis kondur. 0016. 0016 dipanggil, dihitung sampai 5. Oke. 1 2 3 4 5. Batal, ambil Angus lagi. nggih? Ya. Angus, sing angus disobek aja, Pak. Atau dimasukkan lagi, Pak, untuk hadiah nanti. Nanti aja, Pak. Nanti masuk setelah 5 lagi ya. 0076. Iya. Ya Allah, oleh hadiah nih Bu. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, mungkin dimudahkan tindak untuk tanah suci nggih. Nggih. Bu, tang mriki, jejer tang mriki, kalih Ibu e. Alhamdulillah. Berikutnya 0093. 0093. Oh, Pak nggih. Bapak Ibu, hadiahnya umroh bersubsidi niki menawi jenengan ingkang mboten tindak umroh saged diberikan kepada orang tuanya, anaknya. Ngoten nggih? 00 nen Pak? 0093. 93, oke. Dicatat namanya. Kemudian 0141. Pak, mboten nggih? 141. Ayo. Enten mboten? Oh, Masya Allah. 141. Dicocokkan Pak Budi. Ya. 141. Coba dilihat dulu Bapak. Pos 141. Oke, sini Bapak. Berarti ini kurang 6 ya Pak Hasan? Kurang 6 ya. Kurang 6. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2
4, 5, 6. Oke. Yang beruntung pikantuk hadiah umroh bersubsidi bersama Nur Hadi DPR RI adalah 0095. Alhamdulillah Bapak ingkang damel kopiah. Alhamdulillah. Cocok Pak Budi ini nomornya? Cocok 0095. Silakan Pak, sini Pak. Berikutnya pemenang umroh subsidi 0136. 0136, ya Allah. Lah ini pejuang sosial ini. Pejuang sosial yang sering loh, kleru nomornya. Oh, salaman sisik karo bapake. Nggih, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener dicocok nih 0136. Bener. Terus oke, sini Mbak. Alhamdulillah. Oke. Berikutnya dapat umroh subsidi bersama Nur Hadi DPR RI 0900. 0900. 0900. Dihitung 5 lagi. Oke, silakan dihitung Pak Budi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Batal Pak 5, ambil lagi 1. Oke, tak ambil 1 lagi ya. Ya. Berikutnya pemenang umroh subsidi adalah 0148. 0148. 0148 siapa? Enten boten? 0148. Hitung lagi Pak sampai 5. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, batal. Ambil lagi Pak 5. Berikutnya 0128. 0128 siapa yang punya? Oke. Alhamdulillah. Coba Amit. Coba dilihat. Oke, benar Panglima 0128. Oke, selamat Bu. Berikutnya yang mendapatkan hadiah umroh bersubsidi 0001 nomor dhisik dhewe. Ya Allah Bapak jenengan Mbak. Iso budal bareng. Alhamdulillah ya Allah. Coba Panglima dicocokkan dulu. Kosong, Amit. Bener. Berapa Pak? Coba Pak dilihat. Pak nomornya dulu. Oke, 0001 benar. Berikutnya 0043. 0043. Silakan. Oh, Bapak ingkang damel topi. Niki Pak Budi dicocok nih. Coba dilihat dulu Pak nomornya. 0043. Oke, benar. Silakan Bapak ke depan. Benar, Panglima? Yang sudah berapa orang Pak Budi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1 nggih, betul nggih? 0131. 0131. Wis pas pakai kopiah. Mana? Oh, masih muda. 0131. Ya, dilihat dulu Mas. Nomornya coba dilihat dulu. 0131. Oke, benar Mas, silakan. Oke, benar. Bu, radi geser mriki Bu. Radi tengah, geser, radi geser. Pak agak ke sini, agak geser biar ya. Mas Iqbal difoto. Silakan. Untuk pemenang umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Setunggal kalih 3. Matur nuwun Pak Nur, mugi diparingi sehat. Saged tindak umroh dateng Mekah Madinah, amin. Yes, tepuk tangan untuk kita semua. TV niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap. Panjenengan waos Bu. 0086. 0086. Ya Allah Pak, jenengan entuk TV, monggo langsung naik ke panggung.
langsung naik ke panggung. Saat ini Bu Uni mengambil cocok nerian. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, waos Bu. Bapak Ibu, untuk hadiah utama sepeda, katanya Pak Nur tadi 4 pintu. Ini nomornya 0010. Nomor 10. 0010. Oh, alhamdulillah. Loh, Bu, rasido hangus Pak nggih, Bu. Leres boten. Oh nggih. Mriki Pak radi nengah Pak, sing entuk hadiah radi nengah. Sik, niki kula wawancarai sik. Jenengan entuk TV nggih. Pak sinten asmane? Siswanto. Daleme Kawedusan. Pak Siswanto Kawedusan. Jenengan entuk TV. Wau dalu ngimpi napa Pak Sis? Mboten ngimpi. Mboten ngimpi. Ngimpi-ngimpi basah nggih mboten? Mboten blas nggih. Niki wau dongane napa? Bidal mriki kok entuk TV niku dongane napa? Maos napa jenengan? Bismillah mawon. Bismillah niku pangeran lek sayang kali jenengan Pak Sis entuk TV niki nggih. Alhamdulillah. Sing satunya Bu sinten jenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neti Widarnucenah dari Dusun Prambutan. Dusun Prambutan, desanya? Desa Kawadusan, Kecamatan Bonggok, Kabupaten Blitar. Panggilannya Bu sinten? Ibu Neti. Ibu Neti. Wau dalu jenengan ngimpi napa Bu? Dicokot kula. Tidurnya agak malam Pak, jadi nggak sempat mimpi. Sempat ngimpi. Wau napa? Dungane napa kok? Alhamdulillah resepe napa? Dungane napa kok entuk hadiah sepeda niku? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk Bu Neti. Sekarang minta Bu Yun menyerahkan hadiah TV untuk Pak Sis. Nah, Bu Yun. Nanti bunyi sepedanya. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya sepedanya Bu Neti niki mengke sepedanya jenengan titi piyambak napa diparingne bapake napa putrane? Insya Allah untuk anak tercinta, kebetulan hari ini ikut saya tadi baru pulang sekolah, terus saya ajak ke sini. Terima kasih. Memang ini sing diharap-harap nggih. Niku bapak entek sing klesi-klesi pomo dijoli 700.000 noleh ora? Alhamdulillah ini rezeki anak saya Bapak, ampun nggih. Gak boleh nggih. Monggo foto dulu. Berencana itu keren. Alhamdulillah, saged kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebagai penutup doa saya haturkan kepada Abah Ali untuk mungkin prosesi doa penutup dari serangkaian acara yang luar biasa di wisata negeri Dongeng yang saat ini berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala dunia as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad wa ala khairina wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala wa sahbihi wa rasulina alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yafi. Ya Rabbana alhamdulillah wa bisyukrika Allahumma salli Muhammadan sanadun biha min sabil ahwal wal afat wa ba'd hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tubana wa khushu'an min sabil khairat wa ba'damati aqdara hajat Allahumma ahyina biman wa amina biman wa sa'ina nibatat dunya wa syai'in qadir istafi husni khatimah wa na'udzubika min syu'i khatimah Allahumma shalli sallimna ya Allah sallimna min kulli bala'in dunya wa ta'ala Allahumma salli Muhammadin fi qulubi wa afiyati abadi wa syifai wa nuri wa sirati wa sahbihi wa sallim ya Allah mungkin ya Allah pertemuan yang kami ini pertemuan itu dengan pertemuan yang manfaat barokah
bangsa dan negara Indonesia ya Allah amin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammadin abduhu wa sahbihi wa sallam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah warahmatullahi. Terima kasih para peserta yang sudah hadir di sosialisasi Bengkel Kencana dalam rangka Purnan Stunting bersama mitra DPR RI dan juga BKKBN RI. Di BTV saat ini saya bersama dengan Ibu Uni Hidayati STMN selaku koordinator bidang pengendalian BKKBN Jawa Timur. Saya akan menanyakan bagaimana harapan progres ke depan Bu, dari program ini Bu. Untuk program ini merupakan program rutin dari BKKBN kerjasama dengan DPR RI Komisi 9. Nanti pada tahun 2022 ini lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan semacam ini, utamanya untuk Dapil Jawa Timur Komisi 9. Bu, kalau berbicara antara stunting itu gimana? Kan saat ini memang progres dan program yang dicanangkan stunting. Gimana kalau Ibu menilai dari stunting di wilayah Jawa Timur sendiri? Ya, untuk stunting karena pada tahun 2021 ini BKKBN diberikan mandat oleh Bapak Presiden sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting. Tentunya banyak upaya yang dilakukan oleh BKKBN, baik itu dengan pembentukan Dasdap Dapur Sehat Atasi Stunting di Kampung KB. Jadi ini diharapkan seluruh Kampung KB nanti akan membentuk Dapur Sehat Atasi Stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting, dan BKKBN bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Ini nanti adik-adik mahasiswa ini mendampingi di desa-desa yang ada stunting. Terima kasih. Demikian tadi wawancara saya langsung bersama Ibu Uni Hidayati STMM selaku koordinator bidang pengendalian penduduk BKKBN Jawa Timur. Pastinya program pemerintah tentang pencegahan stunting harapannya bisa berjalan maksimal dan ini akan terus berkelanjutan hingga stunting di Indonesia bisa ditekan, bahkan tidak ada lagi nantinya di Indonesia. Harapannya semacam itu. Salam BKKBN, rencana itu keren. Salam KB, juaranya lebih sehat dan sehat. Matur nuwun Pak Nur. Yes, tepuk tangan untuk kita semua. Dari KMC.